Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Indra dalam podcast Kudatain Official. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini. Di sini kita ada program yang namanya ngocek, ngobrol cekas. Nah, ini program terbaru dari podcast Kudatain Officialnya nih. Nanti di sini kita pun tetap akan menampilkan para tim dari SCCU dan termasuk orang tua, berbagi tips, berbagi testimoni dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, nih, saya perkenalkan dulu ada beberapa orang, 3 orang luar biasa, para Wonder Woman. Ini yang akan kita jadikan sebagai narasumber untuk menggali informasi lebih banyak. Yang pertama ini ada Ibu Nisa Fauziah. Ya, betul, Pak. Gitu ya. Beliau adalah seorang koordinator dari SCCU. Betul ya, Bu ya? Betul. Nah, yang kedua ada Ibu Revina sama Michelia ya, Bu ya. Dan beliau juga ini adalah seorang asisten guru kelas 3 Iya. termasuk dan juga GPK. Asisten saja. Oke. Dan yang ketiga ada terapi okupasi dari Bu Marini. Ya. Nanti ibu ini akan ibu atau teteh saya manggilnya? Ibu. Mangga. Oh, ibu ya, ibu ya. Nah, nanti ibu ini akan menjelaskan tentang berbagai macam hal tentang okupasi. Bisa ditampilkan video? Ya, ayo cari. Ambil masukan. Ya. Pakai tangan kanan, tangan kirinya. Oh, kalau capek mundur ya. Gafa, kalau capek mundur. Oke? Kak, capek. Oh ya, istirahat dulu. Bantu, tangkap. 7. Yang jauh, lemparin yang jauh. 8. Oh, Dava, nggak jadi. Program khusus dari ahli ya. Kan kalau misalkan di pendidikan itu kita guru sebagai pedagogis, hanya sebagai pengajar. Oke. Gitu. Ada ranah-ranah yang memang kita tidak ketahui gitu. Salah satunya memang dari terapis itu sendiri. Terus memang kebutuhan anak tersebut memang untuk menuntaskan proses perkembangannya memang harus dibantu oleh terapi itu sendiri. Gitu. Salah satunya memang terapi okupasi. Maka dari itu kami memang bekerja sama dengan para terapis, salah satunya terapis okupasi untuk bisa dihadirkan di sekolah. Jadi orang tua itu tidak perlu repot membawanya ke rumah sakit atau ke klinik. Jadi biasanya siswa-siswa kami itu sebelum masuk ke sekolah dasar itu sebelumnya pernah terapi dulu, terapi mandiri gitu. Ada yang memang di rumah sakit yang mengadakan terapi atau juga memang di klinik tertentu atas arahan dari dokter tumbuh kembang ataupun psikolog itu sendiri gitu. Jadi anak tersebut memang harus mendapat rujukan dulu baru bisa mengikuti terapi okupasi dari beberapa ahli itu. Nah, sampai mendapat rujukan akhirnya melakukan terapi okupasi. Ketika memang masuk proses pendidikan itu biasanya berhenti karena memang bentrok dengan waktu sekolah gitu. Makanya saya memang mengusulkan kepada pihak sekolah untuk bisa mengintegrasikan program terapi dengan program sekolah. Jadi terapi itu bisa dilaksanakan di sekolah dengan tidak mengganggu proses belajar itu sendiri. Nah, selain itu memang terapi ini juga memang mempunyai manfaat yang sangat bagus baik bagi anak itu sendiri ataupun kami dari tim guru di sekolah. Karena dari hasil laporan terapi itu bisa kami ulang di sekolah selain memang bisa diulang di rumah oleh ibunya. Cek bahasa ini mah one stop service kali ya. Jadi ya bisa belajar juga, terapi juga. Betul. Iya. Selain itu juga memang gurunya juga ikut belajar karena memang saat proses terapi itu sendiri anak tersebut didampingi oleh gurunya, pendamping gurunya saat di kelas kayak gitu. Nanti akan lebih Nah, itu gimana teknisnya kayak gitu nih, teknis pelaksanaannya nih. Tadi kan didampingi juga ya. Didampingi betul. Jadi untuk durasi terapi itu sendiri 1 anak 1 jam, Pak. 1 anak 1 jam. Betul. Jadi sistemnya individual, tidak klasikal banyak anak. Kayak gitu. Dilaksanakan memang di ruangan yang khusus. Jadi istilahnya mah tidak terdistraksi atau terganggu oleh kegiatan belajar yang lain.
tempatnya masih area sekolah ya. Terus memang ada menggunakan beberapa media yang mendukung. Seperti tadi yang di video ditampilkan ada bola jimbol ya. Oh iya. Terus ada beberapa media lainnya. Nah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari program terapi okupasi itu sendiri media tersebut. Nah, nanti anak tersebut memang izin dari jam pembelajaran gitu. 1 jam untuk mengikuti proses terapi. Oh, jadi mereka itu sebetulnya mengikuti kegiatan belajar dengan siswa lainnya. Betul. Dan tapi di jam tertentu nih sesuai jadwal, misalkan di hari Senin jam 9 kebagian untuk terapi okupasi sampai jam 10 gitu. Dan biasanya waktunya nggak menetap di hari tertentu itu saja. Jadi kita rolling jamnya juga biar anak tersebut bisa mengikuti mata pelajaran di jam tersebut gitu. Jadi tidak kehilangan kehilangan mengikuti mata pelajaran di jam tersebut yang biasa anak itu ikut terapi kayak gitu. Bagus kalau gitu ya, ya terapi okupasi dapat, sekolah dapat, sosialisasi dapat, terapi dapat. Benar luar biasa. Jadi memang satu tempat banyak terapi gitu ya dari pendidikannya, terapinya luar biasa. Satu lagi Pak Indra, memang itu memang program terapi itu memang jadi program sebetulnya kebutuhan dasar ya. Karena memang ketika anak itu tidak dibarengi terapi dan yang dibarengi dengan yang tidak itu kelihatan berbeda Pak Indra. Karena memang ketika masalah perkembangannya sudah tuntas, itu untuk menerima pembelajaran di SD yang sifatnya udah akademik itu akan sedikit terbantu gitu. Paling tidak anak itu istilahnya tidak mengalami kesulitan dan guru pun terbantu dengan teknik-teknik metode belajar yang didapat dari terapis itu sendiri. Kayak gitu. Nanti akan dibahas oleh terapis belajar. Menarik nih kan. Nah, ini baru dibuka nih, ini udah mulai pengen penasaran nih. Ya. Terus terapi ini apakah wajib atau memang sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya, memang awalnya kami mewajibkan Pak Indra, gitu. Tetapi memang balik lagi dengan kondisi dari perekonomian orang tua itu sendiri. Makanya memang setidaknya memang ketika orang tua itu mampu untuk anak itu mengikuti kegiatan terapi, karena kan biayanya memang di luar dari biaya sekolah, dan memang siswa tersebut memang disarankan mengikuti terapi okupasi. Makanya mengikuti terapi okupasi jadi pilihan ya, tapi pilihan yang dianjurkan. Nah, sebentar saya kembali dulu ke belakang ya Bu ya. Ini tentang terapi. Memang kalau terapi itu ada berapa sih Bu? Terapi itu banyak Pak Indra. Jadi memang kami di Kurotayun itu selain terapi okupasi, ada terapi ABA namanya, behavior terapi perilaku, ada terapi wicara, terus ada juga fisioterapi, cuman belum ada siswa ya yang belum ada siswa yang memang harus kita visio sih ya. Ya, jadi yang baru berjalan itu cuman baru ada 3 kalau yang dilaksanakan di sekolah, terapi wicara, terapi okupasi, dan terapi ABA. Ada juga memang terapi lain yang dilaksanakan di luar. Itu kami kerjasama dengan lembaga lain, salah satunya terapi berenang. Kayak gitu. Oh iya, kemarin saya pernah menyaksikan itu. Iya. Gitu, terus kalau ini ketika si anak misalkan ketika masuk ke SD, dia memang ada ABK gitu ya, sebelum masuk ke terapi itu dia memang di asesmen dulu. Betul. Nah, asesmen baru masuk ke terapi yang ke okupasi atau ABA, betul begitu mungkin? Betul. Biasanya ketika masuk nih ya, masuk pendaftaran, biasanya kami minta rekam jejak hasil screening pemeriksaannya. Bisa dari psikolog, dokter tumbuh kembang. Itu kan memang di sekolah juga diadakan tes psikologi ulang. Nanti biasanya terapis juga meminta gitu ke sekolah, mana surat laporan arahan dari misalkan psikolog untuk melaksanakan terapi okupasinya kayak gitu kan. Iya. Kalau misalkan nih ada orang tua yang memang anaknya diindikasikan ABK gitu ya, tapi memang dia tidak punya pemeriksaan sebelumnya, itu bisa di Kurotayun untuk diperiksa. Bisa ya. Tadi kan dibilang sama Bu Nisa itu harus ada tes psikologi. Dari dokter sebelumnya. Betul. Oke, siap. Ini satu lagi mungkin ya terhadap Ibu Marini ya. Bu Marini sebagai terapi okupasi. Betul. Susah. Apa sih terapi okupasi itu? Terapi okupasi itu
itu profesi kesehatan. Oke. Kita melayani pasien atau klien yang dia punya keterbatasan di fisik, di mentalnya, di perilakunya, Fisik, mental, perilaku. di kognitifnya, agar mereka bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari secara mandiri. Oke. Gitu. Nah, kebetulan okupasi terapis di sini saya sebagai okupasi terapis di sekolah. Nah, Ya kan? iya. Karena kita pun bisa di beberapa pekerjaan yang lain, cuman di sini kan difokuskannya di sekolah. Jadi kami okupasi terapi itu membantu anak-anak mampu berkegiatan di kelas secara mandiri Iya. tujuan jangka panjangnya. tidak hanya anak-anak, bisa dewasa, bisa orang tua juga. Betul. Oh, Kita dari baby sampai orang besar Ah. yang mengalami keterbatasannya tadi fisik, mental, perilaku, kognitif. oke. Terus yang siswa seperti apa yang biasa mengikuti terapi okupasi ini? Biasanya mereka yang mempunyai gangguan belajar ya, konsentrasi, atau mereka yang punya riwayat kongenital, jadi yang sakit dari waktu lahir, misalnya yang Down syndrome, Oke. itu, atau yang cerebral palsy, kelumpuhan otak, atau pasien dengan gangguan mental retardasi atau kognitifnya yang di bawah, IQ-nya yang di bawah, kayak gitu. Iya. Jadi yang anak-anak yang mempunyai gangguan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Itu berapa lama itu terapi okupasi itu dari Tidak bisa nggak bisa diprediksi. Karena setiap anak itu unik. Unik, betul, ya? Betul. Mereka mempunyai aset, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak bisa yang program satu anak disamakan sama program satu anak yang lain, tidak Nggak bisa, ya? Karena bersifat individual. Individual. Jadi emang okupasi ini terhadap satu orang aja dulu gitu ya. Betul. Satu orang diterapi, nanti perkembangannya begitu mungkin ya Bu ya. Betul. Terus perkembangannya pun nanti tiap orang tuh beda-beda juga ya. Beda, Ah. tergantung dari bagaimana IQ dia. Karena IQ itu memang memengaruhi. Makanya setiap kalau mau okupasi saya selalu tanya Bu Nisa, Bu, ini udah ada nggak tes ya? Karena IQ itu memang sangat korelasi dengan kemandirian anak. Semakin dia IQ-nya semakin tinggi, otomatis kemandirian anak pun akan semakin lebih bagus. Gitu, itu korelasi itu satu. Yang kedua pasti harus ada surat rujukan. Oke. Karena memang secara kode etik ya seperti itu ya, harus ada surat rujukan apakah ini membutuhkan terapi okupasi atau tidak. Kalau Oke. belum, harus dirujuk dulu ke dokter atau ke psikolog atau ke Harus psikiater. gitu ya? Harus karena kita profesi kesehatan tuh nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Kita harus saling berkaitan ya. Itu yang SOP yang benar Iya, seperti itu. Gitu. iya. Tapi memang kadang-kadang kita terkendala sama satu hal, sama biaya. Saya nggak bisa nih, Tapi tapi sekarang ada BPJS, Pak. Ah, Kalau untuk di rumah sakit. itu tercover juga sebetulnya. Tercover juga. Tercover Tercover juga. asal mengurusnya. Iya, Tapi nggak ribet betul. ya Bu ya. Itu saya kurang tahu. Oh iya. Pegang promosi nih, pegang promosi. Gitu. Tapi ini bisa membantu sekali gitu ya Iya. untuk anak-anak yang memang diindikasi ada ABK itu bisa berobat pakai BPJS. Bisa. Nah, jadi bisa meringankan biaya juga. Nah, untuk selanjutnya ini ada penasaran juga nih ke asisten guru, iya, Ibu Michelle ya, Bu Michelle. Tugas Ibu di kelas itu apa? Saya mendampingi dan menemani anak-anak yang berkebutuhan khusus selama belajar di sekolah, dan saya menemani untuk terapi juga. Nah, nanti ketika dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah Ibu tuh mengambil anak dari kelas? Ketika terapi itu, Bu maaf ini mau diterapi dulu atau gimana itu teknisnya? Kalau ke Burinian berarti ya itu saya izin dulu ke wali kelasnya atau guru yang sedang mengajar di situ, nanti saya tarik, saya izin selama 1 jam karena saya megang dua jadi itu Dua anak ya, berarti yang dipegang ya? itu nanti gantian. Jadi misalnya yang pertama di jam 9 sampai jam 10, nanti yang kedua itu ada di jam 12 sampai jam 1 misalnya. Ada kesulitan Bu? Kalau selama terapi sih enggak ya, karena kan pelaksanaan terapi itu kan gurunya yang megang, dan anak-anak juga itu senang kalau udah sekarang ke Burini pasti nanya, pasti konfirmasi sekarang ke Burini, iya nanti mereka langsung ngambil buku sama minum, biasanya itu yang dibawa, kecuali kalau misalnya ada di jam istirahat itu mereka bawa bekal juga. Jadi setelah terapi biasanya saya suruh makan dulu, karena kalau misalnya udah balik ke sekolah itu udah langsung belajar karena itu udah jam masuk ke sekolah lagi gitu. Ada hal unik nggak yang ditemukan ketika menterapi nih?
Ini misalkan anak nih beda nih gitu. Misalkan dia punya kecerdasan itu cerdas banget ini anak itu gitu. Ada hal unik seperti itu kan yang ditemukan ketika ini sih yang saya nggak nyangka ya, lebih nggak nyangka itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bakal ngira mereka tuh bakal nanya gitu. Kadang di perjalanan tuh misalnya ngeliat tumbuhan atau ada pesawat lewat, mereka tuh kadang nggak bilang itu tuh pesawat, jadi ada hal lain, pakai kata lain tapi itu tuh sebenarnya pesawat. Tapi di sisi lain saya tuh harus mengartikan maksud mereka itu apa ya, mereka itu ngomong apa ya gitu. Jadi saya harus mengartikan karena nggak semua anak itu struktur katanya tuh tertata gitu. Jadi ada yang terbalik atau penggunaan katanya itu berbeda. Jadi itu saya harus memaknai lagi maksud mereka itu apa gitu. Tapi kalau dalam kepercayaan orang-orang dulu gitu ya, kalau ada anak bicara sendiri, itu bicara sama makhluk lain, padahal bukan ya, bukan gitu. Ini juga harus diperhatikan, jangan salah. Sesuatu itu tidak harus disebut-sebutkan dengan hal yang lain di luar dunia kita atau mistis, karena memang bisa dipelajari ya. Gitu. Salah satunya tadi dibilang oleh Bu Nisa sama Bu Marini bahwa memang anak ABK itu punya spesial, salah satunya yang begitu. Gitu. Terus ini membedakan nih pendapat Ibu tentang siswa yang mengikuti terapi dan tidak terapi itu gimana pendapatnya? Saya pengalamannya karena sempat libur ya dari kemarin. Saya tuh udah masuk di KIA itu dari Januari. Jadi saya udah megang anak yang spesial ini tuh dari bulan Januari dan sempat liburnya lama kan karena puasa. Setelah sebelum puasa itu udah sempat berhenti karena ujian, puasa, terus lebaran itu kan lumayan lama tuh. Dengan Imam Pria dan mereka tuh sempat libur terapi. Saya juga sering ngeliat ke Bu Rini, ini lebih ke konsentrasi dan fokus sama emosinya itu beda. Jadi ketika mereka libur dan selama mereka menjalani rentang waktu terapi itu beda. Konsentrasi, fokus sama emosinya itu beda. Mereka lebih stabil ketika menjalani terapi gitu. Jadi itu harus berkesinambungan ya. Iya, betul. Jadi ketika libur lama, Pasti kebiasaannya itu mulai berubah kembali. Iya, betul. Nah itu gimana caranya biar tidak berubah itu? Kan kita nih sekolah nih, sekolah ada libur panjangnya. Betul. Itu tentunya ketika mereka masuk sekolah kembali itu berubah dong perilakunya. Nah trik biar itu bisa kembali dengan cepat itu bagaimana nih? Mungkin Bu Nisa bisa membantu ke saya. Karena memang kalau untuk libur ya memang salah satu yang bisa kita harapkan ya memang penanganan orang tua ya. Karena memang itu dia ketika habis libur pasti dari nol lagi ya gitu. Kadang memang penanganan dari asisten sendiri untuk bisa membalikan itu butuh beberapa waktu juga. Itu PR juga Pak Indra gitu. Makanya memang konsistensi apa yang memang sudah di PR kan untuk orang tua di rumah saat libur itu sendiri memang sangat kita harapkan gitu supaya tetap bisa dilaksanakan agar ketika anak masuk lagi tuh nggak nol banget gitu. Minimal kita guru di sekolah mau mengembalikan dia ke awal ke sebelumnya yang memang udah bagus tuh cuman sebentar gitu. Nah pada intinya berarti antara sekolah sama orang tua ada kerjasama yang baik. Betul ya. Jadi kalau misalkan orang tua menyerahkan semuanya ke sekolah, hasilnya pun nggak akan bagus. Betul Pak. Karena perlu kerjasama. Biar tidak kembali lagi ke awal. Jadi nggak sia-sia nih, udah terapi kalau lagi kan jadi percuma gitu ya. Betul. Gitu. Satu lagi Pak Indra, karena terapi itu bukan seperti kita minum obat ya Bu Marini. Kita minum obat migrain, ya pusing hilang. Gitu. Tapi terapi itu ya itu dia bukan berarti untuk menyembuhkan tapi untuk mengurangi ya Bu Marini mengurangi dan membantu dia dalam mengikuti proses pembelajaran kayak gitu Pak gitu. Bisa aja apa yang sudah kita ajarkan itu bisa lupa ketika anak itu ya libur karena pembiasaan terapi itu pembiasaan. Ada treatment pembiasaan yang memang membantu dia dalam mengikuti mempermudah dia dalam mengikuti proses pembelajaran kayak gitu Pak. Ini ada tipe pertanyaan ke saya nih tadi pagi ya. Memang beberapa orang tua bilang begini, tolong dong tanyakan ke terapis atau ke SCCU, anak saya tuh mudah tantrum.
mudah ngamuk Iya. gitu. Itu gimana cara ininya, gimana sebetulnya? Yang betulnya gimana sebetulnya? Apakah kita rangkul kah? Apakah harus masukin ke di terapi okupasi kah? Atau ke ABA kah? Gimana itu sebetulnya? Beragam kondisi ya tentunya. Kita harus cari penyebabnya dulu. betul cari penyebabnya. Terus kan kita nggak bisa Bu Nisa ini ada kasus gini-gini, nggak bisa via WA. Saya harus memang lihat anaknya Ngeliat langsung gitu ya. gitu. Karena memang satu anak dengan anak yang lain tentunya berbeda, penyebabnya juga berbeda, pasti solusinya pun berbeda Pak Indra. Ya gitu sih. Makanya sok aya di jalan ngadat kokosehan gitu ya. Pengen jajan cenah gitu. Akhirnya kan nangis wae teh, akhirnya dipeluk lah sama ibunya. Akhirnya teh nangis angger gitu. Jajannya. Gitu kan riweuh. Betul Pak Indra. Riweuh, kan, Saran gitu. saya sih kalau ada orang tua yang lagi misalkan teh menghadapi anaknya tantrum tuh jangan diliatin. Tapi kan tetap ya kita pengen ngelihat pasti itu gitu. Ya, jadi kita membantu menenangkan psikologis ibunya. Karena di saat itu memang ibunya sedang berusaha untuk menanamkan konsistensi aturan. Iya, jadi tolong nih yang melihat ketika ada seorang ibu anaknya menangis, teriak-teriak, terus dibiarkan bukan berarti nggak peduli ya. Betul Pak. Tapi sedang mendidiknya sebetulnya. Iya, betul. Jadi yang lain tolong, itu bukan penjahat ibu tuh ya, bukan sedang menculik bukan ya. Iya. Kan gitu. Kadang-kadang kalau di jalanan gitu atau di pasar nih ada anak teriak-teriak gitu. Ah, itu diculik itu ya gitu. Ternyata emang sama ibunya. Ini tega kok nggak ngasih ya. Tega, Padahal gitu. dia lagi diet misalkan Iya. teh. Diet nggak boleh makan coklat, anaknya pengen coklat. Iya. Orang kan cuma bilang, "Bu kasih aja sih coklatnya cuma murah gitu." Cuma Iya. kan efek dia dari makan coklat tuh kan bisa berhari-hari. Nah ini yang Orang memang lain harus juga kita bisa merasakan. ngerti ya, gitu ngerti ya kepada yang di luar sana bahwa memang semua itu ada metodenya, Gitu. Nah setelah ini kita akan menampilkan dari orang tua siswa, gitu yang ABK. Sebelumnya terima kasih Bu Nisa, Iya, karena Bu sama-sama, Nisa Pak. mungkin ada keperluan kembali ya. Banget, terima kasih. Nanti Mama dapat Mama dapat. bisa masuk. Ya. Terima kasih Bu Nisa. Banget, Assalamualaikum. sama-sama, Ibu. Kita ketemu lagi dengan di sini kita menampilkan ada Mama Dava atau Ibu Ferianti. Iya, Ya. Ibu Ferianti ini apa aktivitasnya, Bu? sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya Betul. Bu ya. Ibu tuh ada apa dengan Dava sebetulnya? Ada apa dengan Dava? Bukan judul film. Ada apa dengan cinta, ini ada apa dengan Dava? Jadi kalau kronologisnya itu dari umur 2 tahun itu Iya. saya melihat Dava itu tidak mengeluarkan kata-kata. Oke. Tidak mengeluarkan kata-kata, terus akhirnya setelah saya konsultasi maksudnya ngobrol dengan bapaknya, akhirnya kita memutuskan untuk mengunjungi salah satu klinik lah ya, dibilang klinik atau tempat terapi sih. Akhirnya ke sana, terus di asesmen, akhirnya di asesmen dan akhirnya Dava itu katanya terlambat bicara. Di asesmen dalam usia 2 tahun. Iya, 2 Oke. tahun. 2 tahun. Dava itu telat berbicara. Sekarang berapa tahun usia Dava? Sekarang 9 tahun lebih. 9 tahun lebih ya Bu ya. Gitu. Oke. 2 tahun. Terus setelah itu akhirnya setelah hasil psikolog keluar dan disarankanlah untuk mengikuti terapi bicara. Setelah mengikuti terapi bicara di tempat itu hampir 9 bulan, hampir 10 bulan lah. Di situ akhirnya Dava sudah mulai jenuh. Jenuh masuk ke ruangan. Akhirnya saya pindah klinik. Pindah klinik 1. Akhirnya Dava juga jenuh juga. Iya. Dan pindah lagi ke klinik satunya lagi dan jenuh juga akhirnya. Dan sampai itu umur 4 tahun kurang itu terapi bicara. Belum ke terapi okupasi belum. Nah setelah itu dari situ Dava itu bertemulah dengan terapis berenang. Ketemu dengan terapis berenang, tetangganya mertua saya. Dan akhirnya Dava mengikuti terapi berenang. Dan alhamdulillah si kata-kata itu mulai muncul. Kata-kata itu mulai muncul. Dan di dalam kondisi itu Dava itu bukan hiperaktif tapi aktif ya kalau menurut saya. Menurut saya sih itu bukan hiperaktif tapi aktif. Jadi nggak mau diem anaknya, gitu. Jadi nggak mau diem. Setelah itu dan juga Dava itu senang mengulang-ulang kalau mainan itu. Mainan itu misalnya mobilan, dia itu yang dimainkan hanya rodanya saja untuk berputar.
Kalau datang ke mall misalnya mau berbelanja gitu ya, troli, dia akan gulingkan troli dan dia anteng sendiri main rodanya. Itu. Dava itu seperti itu. Waktu dulu ya. Terus dan Dava itu tantrum sih bukan ya kalau menurut saya, tapi caranya itu dia kalau misalnya marah atau misalnya tidak suka, dia mencakar. Saya banyak tanda cinta di sini dari tato cinta namanya. Tanda cinta yang Dava di sini sampai cakar muka saya, sampai cakar-cakar. Jadi tantrumnya itu seperti itu ya, kalau marahnya atau misalnya tidak sesuai dengan keinginannya seperti itu. Saat itu terjadi, apakah ibu melampiaskan emosi juga ke Dava atau tidak? Tidak, saya itu berusaha sekuat tenaga untuk meredamnya gitu, tapi dengan tidak membalas gitu, tapi saya tuh belum tahu kalau misalnya dulu itu tidak terlalu banyak literasi untuk saya mengerti bahwa Dava itu harus seperti ini, penanganan seperti itu. Saya tuh buta mungkin ya, maksudnya kurang informasi gitu untuk itu. Dan akhirnya setelah mengetahui informasi bahwa kalau misalnya anak lagi tantrum, jangan sampai ya seperti Bu Nisa tadi bilang, jangan diliatin, coba didiemin aja dulu gitu. Kalau dulu itu saya peluk erat itu karena saya nggak tahu gitu. Jadi Dava kenapa gitu? Dava kenapa saya sampai seperti itu gitu. Dan akhirnya setelah terapi berenang itu, akhirnya Dava masuklah TK gitu. Kebetulan TK-nya di Kurotayun karena setelah itu saya mencari bahwa anak saya memang berkebutuhan khusus. Saya mencari TK-nya yang inklusi. Ketemulah di Kurotayun, tapi sayangnya pas pandemi. Iya, itu lama itu pandemi juga. Iya, tapi walaupun saya tidak patah semangat, akhirnya saya konsultasi dengan guru pendampingnya di TK, dan saya jadi mengambil si terapi itunya ke rumah, belajar di rumah. Dava belajar untuk ngaji, menulis, membaca, itu saya panggil ke rumah. Alhamdulillah akhirnya mengikutin walaupun pandemi di rumah, tapi belajar juga masih gitu, alhamdulillah. Dan akhirnya saya juga mencari-cari juga, saya SD inklusi, karena yang saya tahu inklusi itu tidak murah. Biayanya tidak murah. Dan saya mencari memang biaya yang sesuai dengan perekonomian keluarga saya. Ibu bekerja saat itu? Saat itu saya bekerja saya. Jadi mungkin dari sisi lain juga mungkin karena mungkin dapat kehilangan sosok seorang ibu mungkin, saya juga tidak tahu gitu. Sayanya bekerja, memang saya sibuk bekerja. Dan memang di situ terjadi pergolakan ya batin saya. Dan akhirnya di 2021 awal saya memutuskan untuk resign. 2021 awal? Iya, 2021 untuk resign awal dari kerja. Ya, karena memang Dava sudah mulai masuk SD gitu, dan saya tidak mungkin menitipkan terus di orang tua gitu yang sudah tua gitu. Dan memang SD itu kan sekarang maksudnya udah sedikitnya ada yang harus diulang di rumah gitu, walaupun memang dengan keterbatasannya Dava gitu, tapi saya berusaha untuk Dava itu minimal tidak terlalu tertinggal gitu. Saya berharap itu suatu saat nanti gitu Dava bisa mandiri gitu, terus tidak tertinggal sama orang-orang yang lain gitu. Berharap normal, tapi ya walau alam itu mukjizat mungkin dari Allah ya, saya tidak tahu gitu, karena memang yang saya tahu ya tidak bisa lepas dari terapi. Dan setelah itu masuk ke SD ya, SD itu psikolog lagi, diulang lagi kan tes psikologi, dan akhirnya disarankan untuk mengikuti terapi okupasi. Dan di situ juga Dava masih terapi berenang, ikut, dan akhirnya pindah ikut yang diadakan di sekolah karena waktunya tidak sesuai dengan yang di luar, gitu, dengan sesuai. Gitu. Nah ini kita lihat perkembangan Dava ini dari bisa tim dilihatin Dava di sini lagi terapi okupasi ya. Ini ada Dava, ini Dava ya? Iya. Ini terapi okupasi. Ini sedang apa nih Bu Marini? Itu ke menulis ya. Oh, ini menulis ya? Menulis. Berarti diajarkan menulis. Konsep sebenarnya. Konsep. Oke. Iya, jadi okupasi itu membantu di basicnya ya. Jadi bukan dia bisa menulis A gitu, tapi bagaimana cara membuat A yang benar. Jadi konsep atas bawah, ke samping, posisinya harus bagaimana, letaknya di mana gitu.
tugasnya okupasi membantu guru untuk meringankan tugas guru, jadi siswa bisa menulis gitu. Ini kesukaan Dava ini, permainan yang disukai. Ini apa ini? Ini ular tangga. Tapi Ular kalau tangga, dia bilangnya ya? itu Bu Rini mau tangga ular. Oh, tangga ular. Dan ini memang reward Hmm. untuk Dava. Dava itu anak yang suka sekali dapat reward, hadiah. Hmm. Jadi kalau dia sudah good, Hmm. nanti dapat reward ini. Itu dia akan semangat anaknya. Berarti ada reward, ada punishment nih ceritanya. Iya, Punishment betul. ada. Tapi iya, punishment ada kalau misalnya. Tapi sekarang Dava mah sudah bagus ya secara emosi ya. Iya. Dulu awal-awal saya terapi Dava di sini ya di Korota Ayun, itu emosinya masih naik turun. Jadi kalau marah itu dia masih yang fisik gitu ya, ke orang lain atau ke dirinya. Sekarang alhamdulillah Dava sudah bisa. Dia sudah bisa mengkomunikasikan kalau nggak suka tuh. Jadi fisiknya udah jarang, nggak pernah sih saya lihat sekarang kalau dia marah itu pakai fisik gitu. Iya. Ini apa nih, Bu? Ini dia memasukkan lingkaran ke dalam kerucut. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan tiap berapa kali sekali? Seminggu satu kali. Seminggu sekali. Iya. Satu permainan. Kita bilang permainan ya, Bu ya, karena saya tidak paham nih. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Ini masukkan lingkaran terus itu seminggu sekali lakukan, terus Jadi luar dalam tangan dilakukan seminggu sekali juga. Enggak, dalam satu kali tahap terapi itu ada beberapa mainan. Oh, iya. Mainan ini hanya media sih, yang tujuannya yang kita ingin jadi kayak fokus, konsentrasinya, mengikuti perintahnya, kontrol emosinya, duduk tenang. Jadi fokusnya ke sana. Kalau media mainan mah bisa apa saja Bisa sih, apa saja, ya, tergantung Bu, ya? anaknya sukanya apa gitu. Iya, kita lihat lagi. Ini yang mewarnai ya, Bu ya, sepertinya. Ya, ini menulis, mewarnai. Oke. Ya. Ini sedang apa nih, Bu? Ini bermain kelompok. Jadi mereka menunggu giliran, bagaimana cara menunggu giliran, bagaimana kalau kalah. Nah dulu tuh Dava tuh kalau kalah tuh marah, lempar gitu. Tapi sekarang dia udah oke, nggak masalah kalau kalah. Nggak apa-apa ya Bu Rini, aku kalah. Nanti minggu depan Dava berusaha lagi ya. Iya Bu. Sekarang dia sudah bisa lebih menerima, tenang, betul. ya. Jadi Lebih tenang. kontrol emosi juga. Oke. Lihat Ini Dava bersama. juga, ini Dava. Iya. Bermain Oke. bersama. Ada ini, Bu, ke Bu Marini itu tentang tadi Bu bilang bekerja ya, Bu ya? Iya. Bekerja. Ini kalau lihat perbedaan nih ketika Ibu bekerja dan tidak bekerja, dari sudut pandang perkembangan Dava itu bagaimana? Artinya ketika ketika Ibu bekerja, Dava itu susah diatur mungkin, tapi ketika pas Ibu ada di rumah dan fokus Dava itu Dava lebih aman, lebih itu bagaimana itu? Ya memang yang dirasakan perbedaannya sangat besar ya, luar biasa, dan perkembangan untuk Dava itu luar biasa pesat kalau menurut saya gitu. Karena di saat saya bekerja memang Dava itu tidak teratur. Tidak teratur, masih masih marah lah, masih dengan aktifnya yang luar biasa gitu. Tapi setelah saya memutuskan resign, itu Dava itu kalau menurut saya berubah total di rumah, dan mungkin karena dibantu oleh terapi juga gitu. Dava itu emosinya sudah tidak ada, aktifnya malah sudah tidak ada gitu. Jadi biasanya di rumah itu acak-acakan, lari sana lari sini, main air gitu. Sekarang itu tidak gitu. Jadi lebih anteng. Terus kalau misalnya dikasih tahu sekarang misalnya, Dava ini tidak boleh. Oh tidak boleh ya mah gitu. Jadi sekarang itu dia udah mulai mengerti, dan mengerti sedikitnya mengerti aturan gitu. Dan saya tanya ke Bu Michelle, ke wali kelasnya, Dava itu sekarang sudah lumayan duduk anteng di kelas gitu, dan sudah bisa tidak kemana-mana gitu, dan di belajar di rumah pun Dava sudah mulai Dava mau belajar jam berapa misalnya, tapi ya memang harus janjian dulu jam 4 mah. Iya, jadi kalau sama Dava itu harus janjian. Dava nanti ini ada PR mau dikerjakan jam berapa, jam 4. Dia pasti jam 4 itu pasti akan tepat. Mah, kerjakan PR. Gitu. Iya, gitu sekarang. Berarti dia teratur berarti ya kalau Teratur, gitu. sekarang itu teratur. Dan alhamdulillah dikerjakan dengan memang sekarang itu tidak ada drama ya gitu. Kalau dulu itu belajar itu penuh drama gitu. Untuk menulis satu huruf saja, waduh luar biasa, apalagi satu kata, satu kalimat gitu. Aduh, bisa beberapa jam. Kalau sekarang itu Dava misalnya, Dava ini ada yang harus diisi, ditulis, dia akan menulis.
dan tidak ada drama sekarang, alhamdulillah di rumah. Iya. Dan saya melihat itu, Dava itu sekarang merasa tenang ya melihatnya gitu, karena mungkin merasa terlindungi gitu, ada mamahnya di rumah gitu, dan lebih senang aja gitu Dava melihatnya gitu, bahagia gitu. Saya ngelihat sih Dava senang ada mamahnya di rumah gitu. Berapa bersaudara? Dua Ya, Jadi, Dava ada paling adiknya. besar. Betul, Dava paling Oh. besar. Ini pertanyaan terakhir buat ibu nih. Iya. Apa yang ibu harapkan dari Dava ketika nanti kelak dia sudah besar? Yang pasti saya berharap Dava bisa mandiri, karena saya tidak tahu sampai kapan saya bisa menemani Dava gitu. Kalau misalnya untuk akademik mungkin hanya mengikuti saja. Saya tidak berharap untuk Dava seperti orang mungkin harus ranking 1, harus ini, tidak. Tapi yang penting Dava itu bisa mandiri, bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya kalau misalnya tidak ada saya, seperti itu. Karena saya juga tidak bisa bergantung sama orang lain gitu kan. Iya. Akan menitipkan kepada siapa gitu, kalau bukan hanya kepada Allah aja, saya serahkan itu kepada Allah gitu. Mudah-mudahan Dava bisa mandiri, mengurus dirinya sendiri. Nah, memang ini terapi okupasi ini menjadi salah satu tugasnya ya Bu ya, membuat Dava menjadi mandiri ya, mendampinginya betul, juga ya. Betul. Gitu. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mungkin ada pesan dari Bu Michelle atau Bu Marini atau Bu dari Ibu. Pesan terakhir nih buat terkait dan untuk para penonton nih. Para penonton. kemarin dulu aja. Dari saya dulu, oke. Jadi dari pengalaman saya, jadi kalau ada sesuatu, pastinya kita tahu ya perkembangan anak kita sendiri tuh kita pasti tahu. Apalagi dia punya saudara atau punya saudara kandung atau saudara sepupu, pasti kita itu akan compare ya, membandingkan lah. Oke. Nah, jika kita menemukan sedikit saja kok aneh ya, kok beda ya, jangan jangan diundur-undur, langsung ke ahli, ke dokter tumbuh kembang boleh, ke psikolog boleh, silakan. Atau kalau memang dia lagi sekolah terus merasa ini, mungkin ke gurunya dulu, atau mungkin gurunya juga punya referensi untuk tenaga kesehatan yang ahli, boleh, silakan. Jadi jangan ditunda, semakin dini terdeteksi itu akan semakin lebih bagus perkembangan anaknya. Oke. Itu sih kalau dari saya. Dari Bu Michelle mungkin? Ya mungkin melanjutkan dari Bu Marini atas usaha mendeteksi itu, ketika menjalankan prosesnya juga berdasarkan pengalaman saya itu, percaya aja kalau misalnya anak itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin buat kita itu sepele, tapi buat anak-anak itu enggak gitu. Buat anak-anak yang spesial, yang istimewa itu bukan hal yang sepele. Jadi itu tuh hal-hal yang mungkin sulit bagi mereka. Jadi kita cukup kasih kepercayaan aja ke mereka bahwa mereka bisa melakukannya. Oke. Ibu Ferry itu mungkin? Kalau dari saya, untuk ibu-ibu di luar sana mungkin yang mempunyai anak istimewa, tidak usah takut, tidak usah minder. Kita datang saja kepada ahlinya yang tepat gitu, dan berusaha di rumah juga untuk melanjutkan apa yang harus dilanjutkan, dan tidak usah takut gitu. Dibawa enjoy aja, happy aja, dan insya Allah anak juga akan happy gitu. Ya. Itulah pesan-pesan dari ibu yang luar biasa ini. Saya ingat kembali, jangan lupa bahwa mereka adalah anak yang spesial. Mereka bukan penjahat. Stop bullying terhadap mereka dan terimalah mereka di lingkungan kita. Karena mereka pun ingin bertemu dengan kita. Saya terus akan mengulang itu kembali di podcast berikutnya. Dan jangan lupa share, like, subscribe, and then comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.